Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan senantiasa dihindarkan dari segala hal yang tidak kita inginkan, berbagai macam penyakit ataupun bahaya lain yang kemungkinan akan menimpa kita. Semoga Allah SWT menghindarkan kita semua dari berbagai hal tersebut. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alul afwa wal afiyah. Ya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah SWT, memohon agar diampuni oleh Allah SWT dan dihindarkan dari berbagai hal yang tidak kita kehendaki atau tidak kita inginkan. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat tersebut. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan tentang al-wasiyah as-sabi'ah, yaitu fadlu rak'atay duha wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahr, yang belum selesai. Satu pembahasan lagi, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang hadis ini, yaitu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin walastu bitarikihinna fi safarin wala hadar, an la anama illa ala witrin wa an la ad'a rak'atay duha fa inna salatul awwabin wa siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan 3 hal, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an itu sama sekali tidak meninggalkan 3 hal tersebut, ya, meskipun dalam kondisi pergian, safar ataupun di rumah. Apa yang pertama? Tidak tidur kecuali sudah melaksanakan witir, dan ini sudah dibahas pada kesempatan yang lalu, ya. Begitu pula wa an la ad'a rak'atay duha fa innaha salatul awwabin, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat duha, minimal 2 rakaat duha dalam setiap harinya. Karena sholat duha termasuk sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT atau yang kembali kepada Allah SWT. Nah, pada pembahasan kali ini adalah yang ketiga, yaitu sholat wasiyami thalathati ayyamin min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya, puasa setiap hari pada setiap bulan. Hadisnya adalah an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kullihi, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar bin As bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saumud dahri, saumu thalathati ayyam, puasa 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulan, itu saumud dahri kulli, seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang lainnya, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma min kulli syahrin thalathata ayyamin fadzalika shiyamud dahri. Barang siapa yang berpuasa setiap bulannya 3 hari, maka fadzalika shiyamud dahri. 3 hari berpuasa tersebut dalam setiap bulannya, itu seakan-akan dia puasa 1 tahun. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqa dzalika fi kitabih. Ya, Allah SWT menurunkan dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, untuk membenarkan tentang puasa 3 hari itu seperti puasa 1 tahun. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru
amsalihha. Ya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, menjaa bil hasanah falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 kebaikan seperti apa yang ia lakukan itu. Jadi satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat dari perbaikan itu. Artinya al-yaum bi asyri ayyam. Satu hari melakukan puasa itu mendapatkan pahala sama seperti bi asyrati ayyamin, 10 hari. Nah, berarti kalau melakukan puasa 3 hari dalam satu bulan, satu harinya 10, maka 10 kali 3 hari. 10 kali 3 hari berarti 30 hari. Dan itu bandingannya 1 bulan. Padahal hadis ini mengatakan saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahri kullihi. Puasa 3 hari pada setiap bulannya itu seperti puasa 1 tahun semuanya. Nah, kalau 3 hari setiap bulan, nah satu bulan itu kan 30 hari. Ya, padahal ini baru 3 hari kali ya 1 bulan 30 hari ya. Sementara bulan ada 12 bulan ya. Ini berarti kalinya adalah kali 11 bulan. Nah, bagaimana keterangannya loh? Ini kan berarti belum mencapai 1 tahun penuh. Nah, kenapa kok ini dikatakan shaumud dahri kullihi? Keterangan di Umdatul Qari, syarahnya Sahih Al-Bukhari, wa fadilatu shaumi thalathati ayyamin min kulli syahrin fal hasanah bi asyri amsalihha. Jadi keutamaan puasa 3 hari dalam setiap bulan, satu kebaikan itu mendapatkan 10 kali lipat kebaikan itu. Fa idza shoma fi kulli syahrin thalathata ayyamin, apabila dalam setiap bulan puasa 3 hari, wa shoma Ramadan, nah ini, dan puasa Ramadan itu 1 bulan. Nah, taruhlah kalau dibuat 30 hari, harinya 10 kebaikan. 10 kebaikan kali 30 hari ditambah 3 hari atau 1 bulannya, artinya apa? Berarti dia 1 bulan Ramadan itu puasa penuh, 1 bulannya itu 3 hari kali 10 berarti 30 hari, berarti genep setiap bulannya. Di luar Ramadan genep setiap bulannya, dan masuk Ramadan genap 1 bulan juga, faka'annama shoma sanatahu tilka kulliha. Maka seakan-akan dia itu mendapatkan puasa atau melaksanakan puasa 1 tahun semuanya. Jadi siapa yang puasa 3 hari? 3 hari, 1 hari mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Ya, seakan-akan dia 10 hari melakukan. 1 bulan berarti 3 hari berarti 1 bulan. Setiap bulannya kok dia melakukan 3 hari, berarti setiap bulannya dia melakukan puasa terus, ya. Dan baru kemudian ditambahkan Ramadan. Baru saat itulah dihitung faka'annama shoma santahu tilka kulliha. Nah, dari hadis ini ya, maka menjadi satu perhatian buat kita semua ya. Betapa Allah SWT telah memberikan kelebihan, keringanan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang kalau dalam hitungan usia itu pendek. Sementara kalau dalam hitungan amal untuk mengejar usia seperti amal-amal yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu tidaklah mungkin. Maka cara Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW sehingga mampu dalam kondisi usia yang pendek, rata-rata taruhlah 70 tahun atau 63 tahun, dengan kondisi usia yang pendek tetapi mampu melakukan amal yang amalnya itu sebanding bahkan mungkin lebih dari amal yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah caranya setiap
melakukan satu kebaikan, maka Allah memberikan ganjaran 10 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan. Dan ini dalam setiap perbuatan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, termasuk puasa dalam setiap 3 hari itu. Nah, puasa 3 hari itu apa? Nah, ada yang memperkenal apa dalam hadis lain ada keterangan bahwa dari Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis siyami faqala 'alaika bil bid salasata ayyamin min kulli syahrin. Ya. Akhrajahu Tabrani fil Awsat wa riwayatuhu thiqah, ya. Jadi dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar bahwa seorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya anis syam tentang puasa. Faqala 'alaika bil bid. Tetapilah lakukanlah kau dengan puasa al-bid, yaitu 3 hari min kulli syahr. Nah, 3 hari itu kapan yang dikatakan 'alaika bil bid? Nah, dari keterangan hadis an Abi Ishaq As-Sabi'i an Jarir bin Abdullah Al-Bajali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri. Ya, jadi siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin seperti tadi itu puasa 3 hari ya setiap bulannya, maka seperti puasa 1 tahun. Ayyamul bid, sementara puasa bid, ayyamul bid, hari-hari bid, yaitu hari-hari di mana kenapa dikatakan al-bid? Karena pada hari itu sabihatu salasata asyrata wa arba'at asyrata wa khamsa asyrata. Paginya itu tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah. Artinya pada malam itu adalah malam-malam purnama, malam-malam di mana bulan itu terbit dengan kondisi penuh. Dan ketika bulan itu bersinar, maka kelihatan terang putih di langit. Nah, saat itulah kemudian dikatakan bid, putih. Ayyamul bid adalah hari-hari di mana bulan terang, yaitu malam 13, 14, 15. Sehingga disunahkan pada puasa 3 hari yang dikatakan ayyamul bid itu adalah puasa pada hari 13 pada bulan Hijriah, kemudian 14 dan 15-nya. Nah, bagaimana kalau kemudian pelaksanaannya pas kita seumpama kok kemudian tidak bisa menjumpai ayyamul bid karena pas bulan Dzulhijjah itu tanggal 13-nya adalah masih yaumun nahar, masih hari tasyrik ya, masih hari tasyrik, tidak diperkenankan untuk berpuasa. Maka bisa ditambahkan tanggal 16-nya. Ya, jadi kalau pas bulan Dzulhijjah karena tidak bisa melaksanakan 13-nya karena masih hari tasyrik, maka bisa 14, 15 dan 16. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ketika kemudian kita kembali lagi kepada tentang keutamaan hadis ini ya, 3 hari setiap bulannya itu akan melaksanakan puasa 1 tahun ya. Ada bagaimana pelaksanaannya monggo ya. Berbagi keterangan yang penting 3 hari. Nah, 3 hari itu saudara bisa melakukan di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan 3 hari. Bisa juga kita melakukan puasa Senin, Kemis itu juga masuk pada 3 hari, bisa juga ayyamul bid. Artinya apa? Puasa 3 hari ini adalah puasa minimal dalam setiap bulannya yang kita mestinya kita usahakan kalau memang kita kepengen dihitung dalam hidup kita setiap bulannya itu puasa terus sehingga sampai pas Ramadan 1 tahun penuh kita berpuasa. Maka minimal dalam setiap bulan kita tidak boleh kurang dari puasa 3 hari. Itu minimal 3 hari. Silahkan kita mau mengambil puasa ayyamul bid pada 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, ataupun kita mau puasa Senin, Kemis, monggo silahkan. Kita mau puasa awal, tengah, akhir dari setiap bulannya juga silahkan. Itu tidak masalah. Ya,
Loh kok kita kemudian mau melakukan puasa di awal puasa, kemudian Senin Kemis terus kita puasa 1 bulan, Senin Kemis, Senin Kemis, Kemis. Berarti kita akan mendapatkan pahala yang lebih dari sekedar puasa 1 tahun, dari sekedar puasa 1 bulan. Kalau seumpama kita 4 hari berarti kita melakukan seakan-akan 40 hari. Ada lebihan, berarti kita tidak hanya sekedar melakukan puasa 1 tahun, tetapi lebih dari 1 tahun. Begitu pula kita mau melakukan sudah puasa awal, tengah atau Senin Kemis, ayyamul bid kita juga lakukan, maka pahala ataupun kelebihan keutamaan dari setiap puasa itu juga akan ditambahkan oleh Allah SWT, tidak hanya sekedar 1 tahun. Nah, ini adalah kelebihan Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW agar pahalanya lebih banyak meskipun usianya sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Nah, ada satu pertanyaan. Ada orang yang kemudian mempunyai logika begini, bahwa kalau begitu mending kita puasa setiap harinya saja, nanti kita mendapatkan puasa yang lebih banyak. Ya. Atau ada orang yang berpikir ketika contoh ada orang yang memberikan makanan orang yang berbuka puasa kemudian mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, orang tersebut kemudian berpikir, ya punya pikiran logikanya kok ya mending kita tidak usah puasa, tapi toh kita dengan memberikan pahala orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ini logika berpikir yang salah. Sama seperti ada sementara orang yang punya pikiran sholat di Masjidil Haram itu kan akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Begitu pula sholat di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala 1.000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Sholat di Masjid Aqsa akan mendapatkan 500.000, ya 500 kali lipat. Ya, kalau 1.000 kemudian 500 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Nah, orang kemudian akan berpikir mending kita umroh atau haji. Setelah haji kita melakukan sholat bolak-balik di sana, sehingga kalau dikalkulasikan secara matematis dikalikan 100.000, maka sudah pasti dibandingkan dengan usia kita pahalanya akan lebih banyak. Sehingga ketika pulang ke Indonesia, ke tanah air, dia kemudian tidak melakukan puasa. Ini adalah satu logika yang terbalik. Justru mestinya kita puasa, kemudian juga memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, itu akan berarti seakan-akan kita akan melakukan puasa lebih banyak daripada yang kita lakukan. Karena pahalanya ditambahkan dengan pahala orang yang lain. Begitu pula ketika sudah melakukan ibadah di tempat Masjidil Haram, kita di Indonesia akan lebih giat lagi melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah, sholat dan lain sebagainya. Karena apa? Tetap itu akan menjadikan kelebihan bagi orang yang bersangkutan, termasuk juga puasa. Ya, artinya bahwa ini ada puasa-puasa ini adalah memang kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT, yang diberikan sebagai satu keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. 3 hari berpuasa, cukuplah itu. Tidak usah kita puasa terus 1 tahun, karena ada seorang sahabat ya itu yang kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW puasa terus menerus. Maka katakan salasata ayyam, masih kuat 3 hari 1 bulan, ya udah kalau begitu paling pol-polnya adalah sum soma Dawud, puasalah seperti puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Sum soma Dawud alaihissalam, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, kalau sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, ketika kita kemudian menjumpai Senin atau Kamis, ya pas hari itu pas tidak puasa, ya jangan puasa kemudian kita Seninnya puasa, tidak, itu berarti salah. Kita sudah ambil puasanya, keutamaan puasanya Nabi Dawud alaihissalam, silahkan. Yang mau Senin Kamis silahkan. Yang penting kita usahakan, marilah kita berusaha minimal 3 hari dalam setiap bulannya. Insya Allah 3 hari dalam setiap bulannya, setiap bulan terus, maka akan mendapatkan puasa seakan-akan kita puasa 11 bulan lamanya, ditambahkan Ramadan 1 bulan full kita puasa, sehingga kita seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelapangan dada kita, sehingga kita dimudahkan, ringan untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah dan dilakukan terus-menerus. Yaitu apa? Yang pertama, minimal kita melakukan sholat witir walau 1 rakaat.
Kalau memang kita dimungkinkan bisa bangun malam, jadikanlah witir sebagai penutup kegiatan malam. Kalau tidak, kita sebelum tidur kita lakukan sholat witir. Kalau memang kita takut jangan-jangan kita tidak bangun lagi. Yang kedua, minimal dalam setiap hari kita melakukan sholat dua rakaat. Sebagai apa? Sebagai sedekah dari kesehatan yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Sebagai rasa syukur. Yang ketiga adalah minimal kita melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.